Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nok? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Eh, Hal yang akan saya lakukan ini pada eh, coaching hari ini yaitu eh, akan melakukan praktek coaching dengan model cerita ya. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Nok lakukan nanti, kira-kira hal apa atau persiapan apa yang telah Ibu persiapkan? Oke, yang saya sudah disiapkan ya Pak, diantaranya yaitu yang pertama saya menggunakan yang namanya alur tirta ya Pak ya. Ya, lalu nanti akan menggali informasi dari Bu Rihida dan tujuannya akan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai beliau apa gitu ya. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang coach hadapi. Setelah itu menggali terakhir ini menanyakan komitmen apa, lalu mencari solusinya seperti apa. Seperti itu. Oh, seperti itu ya berarti ya. Baik ya Bu. Nanti dalam praktek coachingnya nanti dengan Ibu dengan coach ya, saya juga akan hadir untuk mengamati coaching yang dilakukan oleh Ibu. Nah kemudian nanti dalam menilai coaching itu mungkin Ibu nanti akan menggunakan rubrik penilaian. Mungkin ada sangat baik, kemudian ada baik, ada cukup, dan ada kurang, seperti itu. Kan? Seperti itu. Gimana Bu? Dari 4 kriteria yang ada, ya, itu kira-kira yang akan dikembangkan mungkin ya Pak ya. Nah, dari 4 kriteria yang akan Ibu kembangkan itu, kira-kira yang akan Ibu kembangkan itu yang mana? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh nih Pak. Jadi kehadiran penuh, jadi agar nanti coach ini bisa menemukan solusi yang dihadapinya. Ya. Oh, berarti dari kompetensi yang akan dikembangkan itu dari kehadiran penuhnya ya? Baiklah, untuk selanjutnya agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus ya, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara spesifik kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Tadi sudah disebutkan ya tentang keadaan penuh. Kemudian apa saja hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, untuk mengembangkan kompetensi penuh tersebut? Oke, jadi nanti tadi saya akan, karena tadi apa namanya kehadiran penuh ya, yang difokuskannya, jadi nanti saya akan menatap lawan bicara coach tersebut, lalu nanti saya akan melakukan aktivitas secara penuh tadi dengan menyimak terus apa yang akan disampaikan oleh coach terhadap saya gitu, kepada saya gitu. Oh ya, ya bagus sekali mungkin yang akan Bang Ibu laksanakan. Nah tapi untuk melihat keberhasilan itu kan ada indikatornya ya. Nah kira-kira nih menurut Ibu Nok, indikator apa saja yang bisa Ibu Nok lihat bahwa proses yang dilakukan oleh Ibu Nok itu berhasil dengan baik? Oke, jadi indikator keberhasilannya dari kegiatan coaching ini nanti mempunyai mampu menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seperti itu ya. Baiklah, untuk kemudian kita kan ini tadi kan Ibu telah menjelaskan tentang rencana yang akan dilaksanakan ya. Kira-kira nih untuk waktunya rencana yang akan Ibu laksanakan itu kira-kira kapan ya Bu? Paling nanti sekitar
20 menitan lagi Pak. Kebetulan sedang dalam perjalanan juga. Udah ada janjian Bu berarti? Sudah janjian. Oh gitu ya. Oh, baiklah, setelah saya mengamati percakapan antara Ibu dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan, yaitu tadi tentang kesadaran penuh ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Ibu Noh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Walaupun secara fisik sih baik, tapi hati lagi dagdikser ya Bu ya hari ini. Aduh, kenapa dan diksurnya? Iya, lagi bermasalah. Oh, kenapa masalahnya? Sepertinya pusing sekali gitu ya. Benar-benar. Ini sih masalah di kelas sebenarnya ya sama anak-anak, tapi bukan secara personal saya dengan anak-anak, cuman anak-anak dengan temannya gitu. Jadi masalah di kelas Ibu. Oh, jadi masalahnya di kelas ya dengan anak-anaknya. Oke. Jadi nanti ini kesini Bu Rida, tujuannya apa nih yang akan dicapai? Tujuan yang akan saya capai, yang pertama sih manajemen kelas ya, mengatur kelas. Kebetulan kan memang permasalahannya antara siswa di kelas, jadi sebisa mungkin saya pengen mencari solusi lah dari permasalahan yang sedang saya alami gitu. Seberapa penting tujuan itu Bu? Sangat penting sih Bu, soalnya kan menyangkut di kelas, kalau di kelas Iya. pasti nanti ke KBM juga sih. Oh, jadi seperti itu. Bisa diceritakan apa yang sedang dirasakan oleh Bu Rida? Ya, jadi yang sedang dirasakan oleh saya tuh ada satu siswa yang dia itu ditolak oleh kelompok manapun. Seharusnya dia tuh ada di kelompok 6, tapi dia nggak mau di kelompok 6, mungkin karena laki-laki semua ya kan. Terus akhirnya saya ya karena dia mau nangis gitu ya Bu ya, saya tega ya, saya ya udahlah pindahin dia ke kelompok 2. Tapi ternyata kenapa saya pindahin kelompok 2, karena situ ada teman dekatnya gitu ya, tapi ternyata kelompoknya gak mau manggil dia gitu ya. Udah saya lempar ke kelompok 3 dan tetap sama gak mau juga gitu. Jadi saya bingung si anak ini tuh ada masalah apa sih sehingga teman-temannya itu pada menolak kehadiran dia. Oke, jadi masalahnya itu masalah tentang pertemanan ya sepertinya ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengatasi permasalahan tersebut gitu Bu? Sebenarnya untuk mengatasi ya tadi si Mawar, tadi kita Mawar ya anaknya ya. Si Mawar itu saya coba untuk ya udahlah, akhirnya saya ngobrol dengan ketua kelompok 3 buat bisa menerima Mawar. Karena emang Mawar kan nggak bisa diterima dimanapun, saya coba cari kayak semacam pengertian lah gitu ya ke si ketua kelompok 3-nya, akhirnya mau. Selanjutnya ya yang saya lakukan mencari tahu kenapa si Mawar ini bisa ditolak sama teman-temannya. Oke, bagus. Berarti langkah yang Ibu lakukan sebenarnya sudah tepat gitu ya langkahnya. Oke, dari hasil diskusi dengan para siswa ya yang didapatkan itu kira-kira kan itu peduli dan tidak peduli berarti siswa tersebut ya. Kira-kira di skala berapa gitu Bu? Skala ketidakpedulian anak. Ketidakpedulian anak. Kayaknya di 3 atau 4 sih Bu. 3 kecil ya? Kecil, soalnya yang menerima dia kayaknya cuma teman dekatnya doang, sisanya enggak. Jadi yang skalanya karena kecil banget ya. Jadi kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan itu menaikkan skala itu yang tadinya 3, 4 gitu ya. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Yang pertama sih mencari tahu ya kenapa si Mawar ini bisa ditolak sama teman-temannya, baik itu dari sudut pandang Mawar, terus saya berdekatan sama teman dekatnya Mawar, dan juga saya akan bertanya sama teman-teman yang lain, mungkin para ketua kelompok yang menolak mereka, pasti mereka punya pandangan masing-masing gitu. Jadi nanti saya akan identifikasi masalahnya dulu, kira-kira ada apa dengan kelas tersebut, karena cuma kelas itu aja kebetulan yang punya masalah kayak gini gitu kan, yang kelas-kelas yang lain aman gitu. Jadi setelah cari tahu ya mungkin saya
akan ini sih melakukan pendekatan ke mawarnya dan juga teman-temannya supaya bisa lebih minimal si mawar ini bisa diterima. Oke, setuju banget ya Bu ya. Jadi kalau dibiarkan khawatir akan menjadi seperti bibit pembulian ya Bu ya. Jadi memang harus direncanakan, dilaksanakan secara tepat ya seperti itu. Oke, kira-kira rencana itu kapan akan dilaksanakan? Mungkin kalau untuk menanyakan kepada mawar, rekan dan teman-temannya itu cepat lebih baik ya. Mungkin ketika nanti saya ada jam kosong, terus mereka juga lagi ada waktu luang, itu saya akan menanyakan. Tapi sebelum itu juga mungkin saya akan koordinasi dengan wali kelasnya. Kebetulan itu bukan kelas perwalian saya ya, gitu. Tapi walaupun bukan kelas perwalian, yang namanya kelas gitu ya, KBM pasti itu akan mengganggu sekali gitu. Jadi pertama saya pasti akan diskusi juga sama wali kelasnya, terus sama BK-nya gitu, biar bisa lebih dikulik sih Bu. Oke, berarti lebih cepat lebih baik Iya, ya. benar. Jadi tadi yang terlibatnya juga diantaranya tadi ada Wali kelas juga wali kelas sama guru BK. wali kelas, guru BK ya. Oke. Selanjutnya kira-kira yang selain itu ada yang mendukung rencana Ibu selain Ibu Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekannya? Kalau ke kepala sekolah mungkin nggak belum terlalu sana ya Bu ya. Paling saya lebih sama rekan sejawat yang mengampu di kelas tersebut gitu kan. Mungkin saya nanya mawarnya di pelajaran lain seperti apa, anak-anaknya juga di pelajaran lain seperti apa, satu itu supaya saya juga tahu ya mengevaluasi diri apakah sebenarnya ada salah di diri saya juga atau enggak. Terus tadi ke wali kelas, ke guru BK. Kalau misalkan dari wali kelas dan guru BK ini masih belum bisa menemukan titik temu, mungkin saya mau minta bantuan ke lokasi kesiswaan. Baik. Kira-kira rencana Ibu jika sudah dilakukan ya Bu ya, untuk mengukur tingkat keberhasilan itu bisa terlihat dari mana Bu? Dari mawar bisa diterima ya sama teman-temannya. Jadi juga ada, dan mawarnya sendiri mau untuk berada di kelompok manapun gitu, karena kan pada awalnya mawarnya menolak ya, dia tidak mau di kelompok tersebut gitu. Jadi yang pertama, mawar ini siap bersedia ditempatkan di kelompok manapun, dan yang kedua teman-teman sekelompoknya itu mau menerima mawar gitu untuk skala keberhasilannya. Oke, berarti rencana dan langkah Ibu itu sudah baik ya Bu ya. Jadi saya rasa Ibu pasti bisa melakukannya lah ya, karena memang rencananya sudah bagus, sudah tepat gitu ya. Jadi memang tidak mudah, apalagi menghadapi anak-anak. Tapi saya percaya pasti Ibu bisa menangani ya. Oke, untuk sesi ini cukup gitu ya Bu ya? Ya, Sepertinya ya. Oke, mudah-mudahan nanti pada saat di kelas bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan ya Bu. Oke, terima kasih Bu Rehida. Bersama Ibu Nur. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Bu? Katanya udah melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya sudah Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan, kira-kira gimana hasilnya Bu? Ya, alhamdulillah hasilnya baik Pak. Jadi coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Alhamdulillah kalau sudah menemukan solusinya. Nah kira-kira apa yang akan Ibu Nok laksanakan, yang akan Ibu Nok lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada pra-observasi? Oke. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya yang Pak ya, juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Jadi saya pada saat pelaksanaan itu menatap coach itu agar bisa melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching gitu. Karena tadi fokusnya kan kehadiran penuh ya. Alhamdulillah ya, saya amati juga ya Ibu Nok sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan keadaan penuh yang sangat baik.
telah melaksanakan coaching juga dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Nah kemudian untuk selanjutnya nih apa sih kira-kira rencana dari Bu Nok ke depannya terkait kompetisi coaching yang ingin Ibu Nok lebih kembangkan lagi ke depannya seperti itu? Oke, jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching saya itu bisa terdorong untuk memecahkan masalah dan menemukan idenya sendiri. Seperti itu. Ya. Suatu yang rencana yang sangat baik sekali ya Bu. Insyaallah. Nah untuk selanjutnya, untuk mengembangkan kompetensi coaching dari Bu Nok sendiri nih, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira nih langkah-langkah yang akan Ibu Nok laksanakan seperti apa? Oke, langkah yang pertama ya Pak ya yang saya akan lakukan itu melakukan refleksi diri. Jadi melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki gitu ya pada saat melakukan coaching gitu. Nah kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik gitu. Selanjutnya akan memberikan bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot atau nanti kedepannya saya akan belajar berbicara public speaking itu ya Pak ya. Jadi agar bisa belajar dari orang lain sehingga pada saat nanti saya melakukan praktek coaching itu bisa terlaksana. Ya. Baik, itu rencana yang luar biasa ya, dan mulai dari refleksi diri dulu, kemudian setelah itu mencari referensi, kemudian meningkatkan kompetensi diri kita dengan belajar ya, public speaking ya. Alhamdulillah. Nah kira-kira nih Bu Nok ini akan melaksanakan praktek coaching lagi kapan ya Bu? Secepatnya sih Pak ya, paling nanti karena saya nanti di sini harus mencari referensi juga ya Pak ya, paling sekitar 1 atau 2 minggu lagi untuk rencana coachingnya. Ya 1 sampai 2 minggu lagi ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti materi yang dicari oleh Bu Nok juga mudah-mudahan ketemu, dan mudah-mudahan untuk praktek coaching kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Amin Pak. Ya mungkin itu aja Bu yang untuk sharing pada kesempatan kali ini, yang kita tutup dengan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.